Segera angkat jempol Anda dan tekan tombol. Sahabat, saya mengerti dan saya memahami. Tidak semua orang, tidak semua dari kita memiliki modal yang cukup mampu membeli apapun. Tetapi saya sangat memberikan apresiasi untuk sahabat yang berniat membangun usaha di bidang air minum, tetapi belajar sendiri. Karena keterbatasan modal, karena keterbatasan anggaran, peralatannya atau komponen-komponen dari sistem pengolahan air itu bisa diperoleh. Misalnya dari pemberian teman, atau pas nemu di pasar loak, atau pas nemu postingan yang jual murah, atau dari manapun, bahkan terkadang bisa didapat gratis dari teman yang mempunyai alat tapi sudah tidak terpakai lagi. Nah, ada beberapa di antara sahabat yang menghubungi saya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan bagaimana sih cara memulai, cara melakukan bisnis di bidang air minum ini. Nah, saya ingin menjelaskan secara detail berdasarkan masukan dari seseorang yang sangat antusias dalam bisnis air dari Bali. Salam untuk Bali. Dan seperti yang saya kemukakan tadi bahwa tidak setiap orang dari kita itu memiliki modal yang cukup, memiliki keuangan yang cukup, atau ingin melakukan sesuatu bisnis hebat dengan impian-impian yang tinggi, ya. Bagus kalau semuanya kita mulai dari yang kecil, kita mulai dari yang murah, kita mulai dari biasa saja. Nah, sahabat, coba simak video ini. Mari kita tonton bersama. Mohon informasinya, mohon bimbingannya. Salam dari Bali, Pak. Terima kasih. Pagi Pak Lukman Hakim, maaf ya, ini saya kembali ke depan ya Pak ya. Kalau di depan itu kita ada si tabung ini, kita kan mempergunakan sumur bor. Ini tabungnya ada RV ini, ada 1354 ini ada di sini. Ini isinya ini isinya karbon aktif, sama di sini dia isinya pasir silika satu tuh Pak. Bukan pasir silika, apa namanya itu Pak? Kayak softener itu kayak resin, bukan pasir silika, resin kayak gini loh contohnya Pak. Kayak gini. Softener yang ini kan karbon aktifnya, yang ini mungkin resin kation apa ini namanya. Nah gitu loh Pak. Ini 1354 kedua, kemudian ini kayak tadi ini karbon aktif, ini pasir silika. Ini sih maunya isi manganes tapi belum ada biayanya, belum operasi. Kita blok ke sana, kemudian masuk ke toren sebagai bahan baku. Nah, sementara ini belum bisa Pak dioperasikan karena belum ada biayanya Pak. Gitu kira-kira gimana Pak solusinya Pak? Apa ya ada cartridge filter yang 10 inch atau apa itu biar bisa TDS-nya turun, nah gitu loh Pak. Biar gimana caranya biar bisa dijual dulu, nanti kalau sudah ada modalnya nanti kita aktifkan ini yang ini, tapi sekarang belum ada biayanya Pak. Asalnya kita pakai ini aja dulu. Ini pakai karbon aktif, pasir silika, dia diblok langsung di sini, kemudian masuk di toren, nah sampai yang di depan itu loh Pak. Nah, terima kasih Pak, mohon informasi. Nah, kemudian yang kedua, setelah dari luar sana Pak, ini airnya masuk ke sini, kita masukin, kita tampung di toren sini dulu Pak. Nah, setelah di toren sini langsung kita pompa dengan pompa ini masuk, ini ada 11 jumlahnya semua sampai sana Pak. Yang pertama pakai CTO, habis itu filter 01, filter 01. Nah, kemudian di sini pakai filter 01, GAC 01, kemudian pakai di sini GAC, kemudian di sini ada softener resin yang kayak gini, softener resin, kemudian tambah GAC, kemudian 01, baru dia saya bawa naik ke sana pakai
UV yang 8 GMP, kemudian airnya keluar dari sini Pak, gitu loh. Itu dari pertama ini. Maunya saya bawa ke bawah ini, nanti kan mau dibelikan filter yang kayak ultrafiltrasi itu pasang di sini. Tapi berhubung modalnya belum ada ya, sementara ini dulu Pak. Kira-kira gimana Pak? Ya bisa ya enggak Pak? Kalau hasil uji labnya ini belum keluar, nanti setelah 1 minggu baru bisa keluar uji labnya Pak. Begitu kira-kira Pak. Ini mempergunakan, setelah di dalam itu ada 11 filter Pak. Ke situ dia. Masuk yang pertama di sini pakai CTO 010101 filternya. Kemudian sini lagi masuk 01 GAC. Kemudian pakai di sini ada yang filter cartridge resin softener itu, kemudian pakai GAC lagi, habis GAC 01, terus dia naik ke sini, langsung keluar di UV. Ini balonnya yang 30 watt itu loh Pak, kayaknya 8 GMP maksudnya. Habis itu baru keluar dari sini. Kira-kira gimana Pak kalau uji labnya lolos, tapi setelah yang cek itu hasilnya 220 TDS nya Pak, itu mempergunakan sumur bor. Kira-kira bisa nggak itu Pak dijual? Kalau ada nggak solusi lain yang bisa, atau cartridge apa yang bisa menurunkan TDS ya, sambil jalan kan kalau ada biayanya kita pasang resin nanti gitu lah Pak. Kira-kira langkah awal apa ya Pak ya yang bisa dilakukan biar airnya bisa dijual gitu. Terima kasih Pak atas bantuannya. Salam dari Bali. Sahabat Kendimas, mari kita mulai dengan memahami bahwa air itu bukan buatan kita. Air itu datang dari langit, pemberian Sang Pencipta. Jika kita perhatikan instalasi yang tadi, kita lihat bahwa instalasinya itu sangat rumit. Ya, tapi saya hargai karena ini adalah suatu sistem pembelajaran. Saya coba menjelaskan dan membuat lebih ringkas. Sebab jika air yang asalnya sudah baik, kemudian kita olah dengan suatu sistem peralatannya menurut kita pikirkan sendiri, tapi ternyata rumit, air itu pun hasilnya akan rumit. Ya, nah sahabat Kendimas, mari kita buat supaya sistem ini jadi lebih detail. Bagaimana air sumur kita proses untuk menjadi air minum. Bisa kita jadikan buat lahan usaha untuk memberikan penghasilan bagi kita sendiri, sehingga kita bisa menolong diri sendiri, menolong orang lain, menolong keluarga, dan menolong orang-orang di sekitar kita. Jika kita perhatikan sistem instalasi yang divideokan oleh Pak Wayan tadi dari Bali, itu sangat rumit ya. Dan sistem ini jadi kacau balau, tumpang tindih, dengan tidak ada sesuatu kejelasan tujuan akhirnya seperti apa. Saya sudah sering mengingatkan sahabat Kendimas, jangan berpatokan kepada TDS dan pH air. TDS dan pH air itu juga datang dari langit bersamaan dengan air. Jadi kita tinggal mengadopsi air yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita dengan mensinkronkannya dengan peraturan pemerintah, supaya kita tidak menyalahi Sang Pencipta, kita juga tidak menyalahi peraturan pemerintah. Ya, jadi kalau kita tetapkan aturan atau kita berpatokan kepada peraturan pemerintah, ketentuannya adalah air yang baik adalah air yang bersih, bening, tidak berbau, dan tidak berasa. Ini saya tegaskan sekali, bahwa air yang baik adalah air yang bening, tidak berbau, dan tidak berasa. Kita lihat aturan lanjutannya. Air yang boleh dikonsumsi adalah air dengan TDS 500 ppm maksimal, ya, maksimal 500 ppm. Berarti jika kita berada atau memiliki kualitas air dengan standar di tengah-tengah,
itu kita harus syukuri. Karena di tengah-tengah adalah tidak terlalu rendah dan tidak menyalahi aturan. Ini yang harus dipahami oleh sahabat. Nah, sahabat Kendimas, kita berupaya untuk membuat satu bisnis, kita berupaya membuat satu sistem pengolahan air yang tertata dengan baik, yang terinstalasi dengan benar, dengan manfaat atau hasil yang benar juga. Kita lihat kualitas air yang dimiliki oleh Pak Wayan di Bali. Pertama, air itu memiliki TDS 220 ppm. 220 ppm itu air yang sangat istimewa. Ya, artinya dia memiliki kelengkapan mineral yang cukup lengkap. Sahabat Kendimas, kenapa saya cenderung menggunakan atau sering membuat tutorial cenderung kepada air sumur? Karena seperti ini. Air sumur itu airnya stabil. Dia tidak berubah. Jadi apa yang kita rasakan hari ini sama apa yang kita rasakan besok itu sama. Jika kita mengolah air ini, kita akan mendapatkan hasil juga yang sama, hasil yang tetap. Air yang kita jual hari ini sama rasanya dengan air yang kita jual besok. Sahabat Kendimas, mari kita urutkan sistem yang sudah terpasang atau sudah dipasang oleh Pak Wayan sendiri ini untuk menjadi air yang baik untuk bisa dijadikan lahan bisnis bagi Pak Wayan dan keluarganya. Mari kita kumpulkan semua aset yang sudah ada. Jika kita perhatikan, perangkat yang dimiliki sudah sangat berlebihan. Ada tank media 1054, kemudian 1354, 15 buah hosing, 1 buah ultraviolet, dan 1 buah toren plus pompa air. Di sini Pak Wayan meminta untuk tidak lagi menambah biaya karena dana yang terbatas. Ayo kita ngopi dulu. Nah, untuk Pak Wayan, coba perhatikan diagram ini. Dari sumur melalui pompa kita alirkan menuju ke klorin. Klorinator ini wajib jika kita menggunakan air sumur. Dari klorin masuk ke tank media berisi karbon, kemudian ke tank media berisi pasir, dan kita teruskan menuju ke cartridge filter yang kita instalasi secara seri. Kemudian hasil airnya kita masukkan ke dalam toren penampungan. Di sini fase pertama dari proses pengolahan air sudah selesai. Jangan menambahkan apapun. Jika karena keterbatasan anggaran kita tidak bisa atau tidak mampu membeli pasir dan arang, kita bisa menggantikan arang dengan arang kayu dan kita mengganti pasir dengan pasir biasa atau pasir laut. Tentunya harus kita saring dulu, yang halus kita buang, kemudian yang kasar yang kita pakai untuk filter kita. Jadi tidak perlu membeli yang lebih mahal tentang isi dari tank media masing-masing. Ini adalah solusi terbaik jika kita terbatas modal tetapi kita ingin punya usaha depot air minum atau depot air curah. Tentu saya akan lebih bersemangat untuk memberikan materi-materi yang lebih baik jika sahabat Kendimas mau menekan tombol subscribe untuk Air Kendimas. Dan jika sahabat merasa bahwa materi ini baik untuk sahabat yang lain, bagikanlah materi ini
supaya semua orang menerima berkah dari air kendi emas. Seperti Pak Wayan tanyakan, di manakah ultrafilter PVDF kendi emas ditempatkan? Ultrafilter kendi emas sebaiknya ditempatkan pada posisi pada diagram ini. Pak Wayan di Bali dan semua sahabat kendi emas, bagaimana proses selanjutnya atau bagaimana fase kedua? Lihat diagram ini. Dari toren yang sudah kita saring melalui prefilter dari sumur, kita pompa masuk ke housing, boleh 2, boleh 3, berisi karbon GAC. Setelah itu menuju ke ultraviolet dan kita teruskan ke pengisian galon. Pengisian galon terserah, boleh pakai talase atau menggunakan meja. Sahabat kendi emas, jika sistem pengolahan air kita ini ingin lebih enak rasanya, kita ingin air yang kita jual rasanya lembut, segar, enak, dan mengikat pelanggan untuk tetap menjadi pelanggan kita dapat menambahkan produk kendi emas Hydro Magnetizer. Produk Hydro Magnetizer dapat diperoleh dari kendi emas langsung atau melalui agen terdekat di kota Anda. Instalasi Hydro Magnetizer kendi emas dapat dipasang sebelum ultraviolet atau sesudah ultraviolet di bagian akhir sebelum pengisian galon. Sahabat kendi emas, inilah penjelasan saya. Dengan keterbatasan dana dan apa yang sudah kita miliki, kita jadikan kualitas air kita jauh lebih baik, jauh lebih enak, dan kita akan percaya diri untuk melakukan bisnis bersama kendi emas. Sahabat kendi emas, demikian penjelasan saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Modal jangan dijadikan kendala untuk kita berniat untuk melakukan bisnis. Apapun dapat kita gunakan, apapun dapat kita lakukan. Yang penting kita paham apa yang kita lakukan. Terima kasih. Salam buat semua sahabat di Bali. Salam kendi emas.